Pandemi yang tak kunjung berakhir memaksa kita untuk mampu hidup berdampingan dengan COVID-19 dan menjalani kondisi new normal. Sudah lebih dari setahun di rumah aja, rasa jenuh dan stres makin terasa. Rasa ingin refreshing keluar rumah semakin menjadi-jadi, tetapi sayangnya risikonya juga tinggi. Healthy Escape kemudian hadir untuk mewujudkan keinginan rekreasi dengan aman dan nyaman. My Trip, My Advisor. Next. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Atariki Naufal, Eloni Floita, Muhammad Aris Naldi, dan saya sendiri, Valda Akila. Next. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Next. Healthy Escape merupakan aplikasi rekomendasi tempat wisata dengan 3 fitur utama, yaitu survei, review dari para penggunanya, serta live feed video. Fitur-fitur ini nantinya akan membantu para pengguna untuk mewujudkan rekreasi yang aman dan nyaman di bawah protokol kesehatan. Next. Market research. Next. Market research dilakukan untuk mengetahui dan menyesuaikan keinginan konsumen dengan menerapkan framework STP, segmentation, targeting, dan positioning. Next. Segmentasi dilakukan untuk menentukan karakteristik dari tiap segmen pasar, dan dari segmentasi tadi kemudian di-narrow down menjadi target pasar yang lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam segmen geografi, kami membagi menjadi 2 kriteria, yaitu persebaran wilayah dan kepadatan penduduk. Dari persebaran wilayah, kami memasang target sebanyak lebih dari 10.000 pengguna di seluruh Indonesia. Dan untuk kepadatan penduduk yang ditargetkan adalah pengguna di daerah perkotaan. Selanjutnya, dari bagian demografik, di bagian umur, target kami berada di umur 18-60 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan untuk pekerjaannya mulai dari students, employees, professionals, senior manager, dan eksekutif. Next. Untuk behavioral, terdapat degree of loyalty dari hardcore loyals, softcore loyals, hingga switchers, jadi yang cuma 1 kali 2 kali pakai. Kemudian benefit SWOT-nya, uniqueness, easy access, hospitality, variety, and reward. Untuk personality, kita mencari yang easygoing, cautious, dan thorough. Dan untuk user status, ada non-users, potential users, first-time users, dan regular users. Untuk psychographic, terdapat social class dan lifestyle. Yang pertama, social class-nya mulai dari working class, middle class, dan upper class. Dan untuk lifestyle-nya, healthy dan explorer. Next. Untuk positioning, kami menetapkan Healthy Escape sebagai aplikasi yang multi-segmen, tidak terbatas kepada satu spesifik target pasar saja, serta kami juga memperkenalkan brand kami sebagai convenience tourism terkait kenyamanan dan keamanan pengguna. Next. Kami menggunakan IDS framework IDS untuk mengembangkan aplikasi Healthy Escape. Next. Berikut merupakan model kanvas dari aplikasi kami yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Dari segi people, kami memiliki 2 pihak yang terlibat dalam aplikasi kami, yaitu masyarakat Indonesia yang stres dikarenakan sulitnya untuk keluar rumah karena pandemi COVID-19, selaku pengguna aplikasi, dan bisnis partner yaitu tempat wisata sebagai penyedia akses live feed dan reward. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mendapatkan liburan di tempat wisata yang aman dan pihak tempat wisata dapat menjaga protokol kesehatan. Next. Dari segi polisi, aplikasi kami dikembangkan dari adanya peraturan terkait new normal yaitu protokol kesehatan, di mana peraturan tersebut berisi tentang social distancing dan adanya batasan kapasitas untuk tempat wisata. Adanya aplikasi ini akan memudahkan pengunjung untuk mengetahui kondisi terkini dari kepadatan tempat wisata tersebut. Dari segi value proposition, kami menuangkannya dalam value proposition canvas yang dapat dilihat pada slide berikut. Secara garis besar, value yang didapatkan dari aplikasi ini adalah rekomendasi tempat hiburan yang aman untuk dikunjungi saat pandemi. Next. Dari segi platform, aplikasi ini disediakan via mobile app yang menyediakan fitur live feed. Dalam menggunakan aplikasi ini, pengguna akan mendapatkan poin setelah memberikan masukan terhadap destinasi yang dikunjungi terkait protokol kesehatan. Next. Dari segi proses, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengguna, salah satunya membuat akun
yang terdiri dari nomor telepon, email, nama pengguna, password akun, dan nomor KTP. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk melakukan verifikasi email dan nomor telepon. Next. Setelah akun berhasil dibuat, user dapat menggunakan aplikasi ini dengan cara mengisi survei terlebih dahulu. Pertanyaan survei terdiri dari tema rekreasi yang ingin dilakukan dan user preference seperti indoor, outdoor, atau bisa keduanya. Lalu, Healthy Escape akan memberikan rekomendasi tempat dan memperlihatkan live CCTV dari lokasi tersebut. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi, Anda akan diarahkan untuk mengunjungi tempat tersebut, dan saat sudah selesai berkunjung, Anda diharapkan dapat memberikan rating terkait penerapan protokol kesehatan di tempat wisata tersebut. Berikutnya, dalam rangka merealisasikan aplikasi kami yaitu Healthy Escape, kami membuat mockup atau sketching app dan prototipe-nya. Aplikasi ini adalah aplikasi yang membantu masyarakat yang sedang ingin berjalan-jalan dan melepas beban pikiran mereka dengan cara berpergian, tetapi sembari menjaga diri mereka dan kesehatannya. Aplikasi ini bekerja sangat simpel. Healthy Escape akan memberikan rekomendasi berdasarkan mini survei yang akan diisi oleh user, lalu user dapat melihat live feed CCTV sebelum menentukan pilihan finalnya agar merasa lebih aman. User juga dapat mendapatkan poin untuk voucher dari feedback yang diberikan setelah berpergian. Semakin banyak feedback yang diberikan, maka semakin besar poinnya. Interface yang mudah dan tulisan yang warnanya kontras dengan background memudahkan user dalam menggunakan app-nya. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis mobile agar lebih nyaman untuk user dan dekat dengan usernya. Berikut adalah prototipe dan desain dari aplikasi kami. Dapat dilihat dari main page-nya. Untuk pertama, itu ada login dan sign up. Setelah menekan salah satu button-nya, dapat lihat login page-nya. Lalu mengetik username dan password-nya, lalu login masuk ke dalam main page-nya. Jika menekan profile button, akan masuk ke dalam healthy profile. Di sini dapat lihat ada healthy points, voucher, review, dan juga tombol lockout jika ingin keluar. Lalu jika menekan tombol journey, akan masuk ke dalam mini survei yang akan diberikan dari aplikasinya. Lalu setelah mengisi kuesionernya, akan terlihat start your journey dan dapat terlihat picks for you atau rekomendasi yang diberikan dari aplikasi kami untuk usernya. Setelah menekan salah satu tempat yang diinginkan, terlihat seperti ini. Dapat melihat live feed CCTV agar dapat dilihat dulu oleh usernya jika mereka ingin berkunjung atau tidak. Lalu mereka dapat check out displays, lalu setelah melakukan pembayaran dan lain-lainnya, mereka mendapatkan interface seperti ini, thank you dan enjoy your trip. Lalu setelah itu akan mendapatkan ke dalam inbox-nya. Di dalam inbox itu dapat notifikasi dari aplikasi kami. Dan salah satunya adalah notifikasi untuk mengisi feedback, seperti interface feedback, yaitu sebagai berikut. Setelah mengisi dan menekan submit, akan terlihat seperti ini. Dan dari sini, user dapat kembali ke dalam main page-nya dengan menekan back to main page. Setelah membuat prototipe dari aplikasi Healthy Escape, kami melakukan usability testing kepada beberapa responden. Next. Usability testing dilakukan dengan menggunakan user experience questionnaire yang terdiri dari 26 pertanyaan dengan 7 skala Likert yang mencakup aspek attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Kuesioner ini disebar kepada calon user dengan umur produktif. Kami berhasil mendapatkan sekitar total 31 responden. Next. Selanjutnya, kami melakukan validasi data untuk mengecek inkonsistensi data untuk memastikan apakah responden mengisi data secara acak, tidak serius, atau kurang memahami data yang diisi. Berdasarkan data di samping, hasil kuesioner diisi oleh responden dengan valid karena banyak skala yang berwarna hijau di sebelah kanan. Next. Berikut merupakan distribusi dari jawaban-jawaban oleh responden. Bisa dilihat bahwa persebaran data banyak tersebar di bagian hijau. Hal ini mengindikasikan respon yang positif. Next. Kemudian, kami menganalisis jawaban responden dengan menghitung rata-rata, varians, dan juga standar deviasi. Hasil dari variabel tersebut menunjukkan respon yang positif. Hal ini berarti responden menyukai prototipe dari aplikasi kami. Next. Berikutnya, dari hasil kuesioner, mean dari 6 aspek dibuat. Bisa dilihat bahwa berdasarkan grafik dan tabel berikut, attractiveness dan perspicuity memiliki rata-rata yang paling tinggi, sedangkan novelty memiliki mean yang paling rendah. Next. Dari analisis sebelumnya, kami mengelompokkan dan menilai 6 aspek menjadi 3 kelompok, yaitu attractiveness, pragmatic qualities yang terdiri dari aspek perspicuity, efficiency dan accuracy, serta hedonic qualities yang terdiri dari aspek stimulation dan novelty. Dari ketiga kelompok, berdasarkan rating dari user,
Attractiveness dari aplikasi memiliki skor yang paling tinggi, sebesar 1,65, diikuti oleh pragmatic qualities atau kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi dengan skor 1,3, dan skor yang paling kecil yaitu hedonic quality atau ketertarikan pengguna dalam menggunakan aplikasi dengan skor sebesar 1,15. Next. Selanjutnya, dari 6 aspek UEKI, aspek attractiveness dan stimulation termasuk ke dalam kriteria good result, serta aspek perspicuity, efficiency, dependability, dan juga novelty termasuk ke dalam kriteria above average results. Next. Dari hasil usability testing, meskipun ke-6 aspek masih berada di atas rata-rata, namun aspek novelty, dependability, dan efficiency mendapatkan nilai terendah. Dengan itu, kami lakukan analisis rekomendasi terhadap ketiganya. Yang pertama, untuk unsur novelty atau kebaruan, permasalahan berada pada interface aplikasi yang mirip dengan aplikasi lain yang sudah ada. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan menambahkan animasi bergerak pada beberapa elemen, sekaligus membuat aplikasi lebih menarik. Selanjutnya, untuk dependability, permasalahannya adalah Healthy Escape hanya menyediakan rekomendasi destinasi wisata berdasarkan mini survei yang dilakukan. Maka perbaikannya adalah dengan menambahkan fitur search atau pencarian untuk menambah pilihan bagi pengguna. Yang terakhir, dari sisi efisiensi, permasalahannya adalah pengoperasian aplikasi yang terlalu lama. Dengan itu, kami akan memotong beberapa langkah yang dirasa tidak perlu. Next. Sebagai kesimpulan, keenam aspek dari User Experience Questionnaire telah berada di atas rata-rata. Meski begitu, untuk poin novelty, dependability, dan efisiensi masih mendapatkan skor terendah. Maka dari itu, berdasarkan analisis rekomendasi yang telah dilakukan sebelumnya, akan dilakukan perbaikan. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Healthy Escape, My Trip, My Advisor.